Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kepada saya Suryazi Rajab. Pada kali ini saya akan membahas materi jaringan komputer, yang mana kembali saya ada tugas untuk mempresentasikan mata kuliah jaringan komputer. Sedikit saya akan mengulas beberapa pembahasan dari jaringan komputer itu sendiri. Oke, ya, nggak usah banyak basa-basi, kita lanjut aja, kita masuk ke dalam materinya ya. Di sini ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuannya sebenarnya dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapainya tujuan setiap bagian dari jaringan komputer itu sendiri ya. Oke, sebenarnya seperti gini. Pihak yang menerima meminta layanan itu disebut juga sebagai klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan itu disebut peladen, atau bisa dibilang kita server. Nah, ada suatu desain. Nah, desain itu sendiri pun disebut dengan client server. Karena kenapa? Karena hampir seluruh jaringan itu ada dibilangnya alurnya, kayak dibilang ada gambarannya harus merangkai suatu jaringan. Jadi gini, contohnya dua buah komputer yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan, kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagian medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak. Sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan seperti hub link, bridge, switch, router, sebagainya untuk jadi itu sebagai dari peralatan interkoneksinya ya. Ya, kurang lebih sih untuk pengertian jaringan komputer itu sendiri seperti itu. Kita next lagi. Di sini ada manfaat jaringan komputer. Dalam buku Linux, Router Project Livebearing tahun 2005 dituliskan 5 manfaat jaringan komputer. Yang pertama, memudahkan proses pengiriman data, memungkinkan orang lain untuk mengakses data, memudahkan proses komunikasi, mengurangi pengeluaran biaya, menjaga keamanan data. Nah, dari beberapa manfaat situ, kita ulas dari yang pertama dulu. Memudahkan proses pengiriman data sehingga lebih cepat dan efisien. Nah, jaringan komputer itu bisa memudahkan untuk mengirim data lewat internet ataupun perangkat keras lainnya. Terus yang kedua, memungkinkan orang lain untuk mengakses data yang telah diizinkan. Yang artinya seperti gini, jaringan komputer bisa memudahkan untuk jaringan komputer memudahkan untuk mengakses data yang sebelumnya telah diizinkan untuk dibagi dan diakses dimanapun dan kapan saja. Misalnya di sini sih seperti banyak ya, seperti FTP client, FTP server, seperti itu. Pengaksesan pun itu bisa lebih dirangkai antara hak akses dan user tersebut dari si admin, misalnya seperti itu. Ketiga, memudahkan proses komunikasi. Maksudnya dimudahkan adalah jaringan komputer memudahkan orang untuk saling terhubung, menjalin komunikasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jalinan komunikasi ini bisa lewat pesan teks, gambar, audio, ataupun video. Sebenarnya jaringan komunikasi ini bisa dibilang sebenarnya cukup luas ya. Jaringan kayak paket data itu pun internet itu adalah salah satu jaringan komputer. Salah satu adalah media jaringan, entah atau ada wifi, ada lagi nirkabel yang seperti yang tadi saya sebutkan. Nirkabel itu
biasa dipakai hampir di seluruh perusahaan, sekolahan, karena yang saling berhubungan antara si klien dengan si server. Di sini ada manfaatnya lagi, mengurangi pengeluaran biaya. Jaringan komputer bisa mengurangi pengeluaran biaya. Kenapa? Contohnya, tidak perlu mengeluarkan uang untuk mencetak berkas atau menelepon dan lain-lain. Kenapa? Karena antara komputer dengan 1, 2, dan 3 itu saling berhubungan. Misalnya seperti printer atau kirim dokumen via email, seperti itu. Terus ada manfaat lagi sebagai menjaga keamanan data. Maksudnya menjaga keamanan data itu jaringan komputer memiliki proteksi untuk perlindungan sehingga data yang kita miliki bisa terjamin keamanannya. Kenapa? Seperti yang tadi saya sebutkan, kayak FTP client atau FTP server itu bisa mengamankan suatu data, tidak walaupun seluruh jaringan komputer yang saling berhubungan itu bisa kita memberikan akses siapa saja yang mendapatkan akses tersebut untuk mengolah data, siapa saja yang tidak berhak untuk mendapatkan suatu data tersebut, seperti itu. Oke, itulah beberapa macam manfaat jaringan komputer. Lanjut lagi. Di sini ada macam-macam jaringan komputer sendiri. Klasifikasi jaringan komputer terbagi menjadi berdasarkan geografisnya, berdasarkan fungsi, peranan dan hubungan antar komputer, peran berdasarkan topologi jaringan, dan berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dan yang terakhir adalah berdasarkan media dan transisi. Kita ulas berdasarkan geografisnya. Di sini berdasarkan geografisnya ada beberapa macam, yakni ada LAN, ada MAN, ada WAN. LAN itu yang artinya adalah Local Area Network, ada MAN Metropolitan Area Network, dan WAN Wide Area Network. LAN Local Area Network adalah jaringan komputer yang menyambung komputer dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus, universitas, ya, perusahaan sekolah yang lainnya, kantor. Nah, LAN sendiri sebenarnya dapat digunakan untuk menghubung komputer antara pribadi maupun stasiun kerja atau bisa dibilang workstation. Dalam suatu perusahaan atau pabrik memakai bersama sumber daya, misalnya pencetak printer, saling bertukar informasi. Itulah ya, makanya sebelumnya saya sampaikan kepada kalian itu yang tadi ya, keuntungan untuk jaringan komputer itu sendiri. Jadi meminimalisir, kita tidak perlu mempunyai printer banyak gitu loh. Kita hanya cuma butuh satu, tapi bisa dipakai dengan ramai-ramai, seperti itu. Dan yang lainnya adalah MAN. MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota, transfer data kecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti dari beberapa jangkauan jam ini antara 10 hingga 50 km, merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antara kantor dalam suatu kota, pabrik, kota pusat yang berada dalam jangkauannya. Itu bisa dibilang ya, kalau sekarang kita pakai internet, seperti itu. Ada WAN, Wide Area Network, jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Definisinya sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna komputer di lokasi satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain. Terus kita lanjut ke berdasarkan fungsi, peranan, dan hubungan antar komputer. Di sini ada beberapa ya, misalnya seperti client server. Nah,
Fungsinya ini kelas sebagai client server merupakan sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam dua pihak klien dan pihak server tentunya. Dalam model client server, sebuah aplikasi dibagi menjadi dua bagian yang terpisah tetapi masih merupakan sebuah kesatuan, yakni komponen klien, komponen server. Komponen klien sendiri pun sering disebut sebagai front end, sementara komponen server bisa disebut dengan sebagai back end gitu. Karena ya kita secara logikanya server itu kita belajar di belakang ya, seperti itu. Karena kan yang membutuhkan, yang berhubungan langsung adalah si klien, yang klien membutuhkan apa, kita hanya menyediakan seperti itu. Komponen klien dari aplikasi tersebut dijalankan dalam sebuah workstation dan menerima masukan data dari pengguna. Komponen klien tersebut akan menyiapkan data dimasukkan oleh pengguna dan menggunakan teknologi pemrosesan tertentu dan mengirimkannya kepada komponen server yang dijalankan di atas media server. Ya. Terus ya, selain dari client server berdasarkan fungsinya, ada lagi namanya P2P atau bisa dibilang kita peer to peer. Nah, peer to peer sendiri merupakan sistem yang tidak hanya menghubungkan ujung satu dengan yang lainnya, tetapi ujung ini saling berhubungan secara dinamis. Jadi kayak bisa dibilang kita paralel dicampur dengan seri gitu. Dalam mengarahkan lalu lintas komunikasi informasi dan penugasan pembagian bandwidth yang intensif, di mana bila sistem ini tidak ada, tugas-tugas ini hanya biasanya dibebankan oleh server pusat. Pada konteksnya, teknologi P2P memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas. Ya, sebenarnya kan untuk menghubungkan bagaimana caranya. Lanjut lagi ke ada berdasarkan topologi jaringan. Nah, topologi jaringan sendiri adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusunan jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi sendiri jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya tujuan, dan penggunaan. Topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak menyadarinya. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Kita ulas beberapa. Ada Topologi bus merupakan topologi yang banyak digunakan pada penggunaan kabel sepaksi menjamur dengan menggunakan T-konektor. Dengan terminator 50 ohm pada ujung network, maka komputer perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Kesulitan utama dari penggunaan kabel sepaksi adalah sulit untuk mengukur apakah kabel sepaksi yang digunakan benar-benar cocok atau tidak. Karena kalau tidak sungguh-sungguh diukur secara benar akan merusak NIC. NIC sendiri panjangan dari Network Interface Card yang digunakan dan kerja jaring dan kinerja jaringan menjadi terhambat, tidak mencapai kemampuan maksimalnya. Tapi topologi ini juga sering digunakan jaringan dengan basis fiber optik yang biasa kita udah kenal ya. Sekarang kan udah pada menggunakan jaringan fiber optik daripada koaksial gitu. Sini sih sebenarnya ada ciri-cirinya ya. Ciri-ciri topologi bus itu sangat berpengaruh pada kinerja komunikasi antar komputer. Nah, itu kabel CAT digunakan konektor BNC tipe T di ujung kabel. Nah, di ujung kabel dipasang 50 ohm konektor. Terus jika si kabel utama putus, maka komputer lain tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Terus susah untuk melakukan pelacakan masalah. Jadi kita untuk analisanya di mana terputusnya kabel tersebut. Terus discontinue support. Jadi hitungannya selalu kita melakukan service pelayanan atau supportnya itu harus berkelanjutan, misalnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu
teratur, entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Seperti itu. Kelebihannya sih untuk masalah topologi bus sendiri, pengembangan jaringan atau penambahan workstation baru dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu workstation lain. Jadi kita perbaikan misalnya di A, B tidak berpengaruh, seperti itu. Terus kedua, hemat kabel. Terus layout kabel pun lebih sederhana, tapi ada kekurangannya. Bila dapat gangguan di sepanjang kabel pusat, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Terus kepadatan pada jalur lalu lintasnya. Misalnya trafficnya lebih tinggi, atau kalau bisa dibilang penuh lah trafficnya. Ditambah lagi kekurangannya, kita perlu yang namanya repeater untuk jarak jauh, seperti itu. Nah, ada beberapa topologi lainnya. Topologi star misalnya. Topologi star merupakan bentuk topologi jaringan yang berupa konvergensi dari node tengah di setiap node atau pengguna. Topologi jaringan bintang topologi star termasuk topologi jaringan dengan biaya menengah. Nah, topologi star sendiri menggunakan hub atau switch. Kalau kita bisa cari tahu untuk alatnya, bisa dibilang hub D-Link, seperti itu. Sebagai node tengah, untuk saling terhubung satu sama lain, klien harus menuju ke server, atau sebaliknya saling berhubungan tektok. Terus di sini ada kelebihannya. Kelebihan dari topologi star sendiri, jika kerusakan pada suatu saluran hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut dan stasiun yang terpaut, hampir sama kayak sebelumnya kan. Terus ada tingkat keamanan termasuk tinggi, itu kelebihannya, keamanannya lebih bagus lah untuk topologi tersebut. Ada lagi, jarang sekali mengalami masalah jalur lalu lintas, jadi untuk kendala lebih bagus lah, untuk kayak rentan gangguan ya. Makanya bisa bilang tadi kelemahannya yang tadi kan trafficnya berat, kalau ini rentan, nggak terlalu kendala untuk lalu lintas tersebut. Terus paling di sini pun paling fleksibel, tapi ada kekurangannya seperti biasa. Kekurangannya, jika node tengah mengalami kerusakan, maka seluruh rangkaian akan berhenti. Jadi ketika satu putus, semuanya terputus. Gitu. Terus Anda membutuhkan banyak kabel, karena setiap komputer itu harus disambungkan ke central point. Tahu nggak? Membutuhkan kabel karena setiap komputer harus disambungkan ke central point. Misalnya, makanya tadi saya bilang harus ada hub D-Link. Komputer ada 5 komputer. Nah, 5 komputer itu harus disambungkan ke hub D-Link tersendiri. Dari hub D-Link baru nyambung ke servernya, seperti itu. Makanya ketika putus dari antara hub ke server, maka semuanya terputus. Seperti itu. Nah, tapi balik lagi nih. Kalau kita pakai hub sendiri pun, itu akan lebih, bisa dibilang untuk hub sendiri jalur lalu lintas lebih lambat, biaya jaringan pun lebih mahal karena kita membutuhkan banyak peralatan seperti itu. Lanjut lagi kita ya. Ini ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik masing-masing terhubung ke 2 titik lainnya, sedemikian sehingga membuat jalur melingkar membentuk seperti cincin. Gitu. Wah, kita udah 20 menit ya kurang lebih. Penjelasan cuman masih jauh nih. Kelebihannya sendiri, topologi ring mudah untuk dirancang, diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Tapi ada kekurangan seperti biasa, pada kesalahan sehingga tidak dapat gangguan di satu node
mengakibatkan terganggunya seluruh jaringan. Namun hal ini dapat diantisipasi dengan menggunakan cincin ganda seperti itu. Ada lagi topologi mesh, adalah suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Oke, kita bahas cepat aja untuk masalah topologi, karena ini kita baru bahas sampai di berdasarkan fungsi peranan. Nanti kita bikin part 2 nya aja dulu. Sini ada topologi mesh ya. Topologi mesh gue jelasin dulu. Topologi mesh suatu bentuk hubungan antar jaringan di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan. Akibatnya dalam topologi mesh setiap perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat yang dituju. Ya, seperti apa ya? Aku cukup bingung. Ya, cuman ada beberapa kelebihan dan kita bahas kelebihannya. Topologi mesh kelebihannya hubungannya adalah dedicated links, menjamin data langsung dikirimkan ke komputer tujuan tanpa harus melalui komputer lainnya. Nah, kalau untuk masalah dedicated itu akan lebih trafficnya lebih jauh lebih bagus. Terus ya, di sini kelebihannya memiliki sifat robust. Nah, robust itu yang artinya apabila terjadi gangguan pada koneksi komputer A dengan komputer B karena rusaknya kabel koneksi antara A dan B, maka gangguan tersebut tidak akan mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Nah, untuk ada lagi privasi dan security-nya itu lebih terjamin karena komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat diakses oleh komputer lainnya. Seperti itu. Tapi kekurangannya membutuhkan banyak input output kabel. Semakin banyak komputer di dalam topologi mesh akan diperlukan semakin banyak kabel links. Harus itu di situ juga mengindikasikan bahwa topologi jenis ini karena setiap komputer harus terkoneksi secara langsung dengan komputer lainnya, maka instalasi dengan konfigurasi menjadi lebih sulit. Jadi di antara komputer A dan B itu langsung, misalnya LAN card ya ketemu LAN card seperti itu. Sini ada topologi tree. Topologi tree yang artinya adalah kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi bus. Topologi ini terdiri atas kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Nah, topologi bus ini kan makanya bisa dibilang topologi tree atau topologi yang bisa dibilang kombinasi antara topologi bus gitu sama topologi star. Jadi hitungannya si bus ini jadi tulang punggungnya untuk topologi tree. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang gitu. Topologi jaringan ini bisa disebut topologi jaringan bertingkat ya, kayak berpohon. Itu kasarnya ya, tergantung kita pengucapannya aja. Sebenarnya kan tree pohon bertingkat, bercabang, itu sama aja. Topologi ini biasanya digunakan untuk interkoneksi antar sentral dengan hierarki yang berbeda. Untuk hierarki yang lebih rendah digambarkan pada lokasi yang rendah dan semakin ke atas mempunyai hierarki semakin tinggi. Topologi jaringan jenis ini cocok digunakan pada sistem komputer sebenarnya. Kelebihannya biayanya sangat murah, gue jamin. Dan dapat terbentuknya suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Terus instalasinya pun lebih mudah ya, nggak rumit lah. Akhirnya itu cuma saling berhubungan antara topologi bus dan star gitu lah. Kekurangannya cuman jaringan ini relatif lambat karena banyak koneksi yang harus dihubungkan, terus banyak kabel yang kita gunakan itu. Untuk masalah topologi masih banyak ya. Topologi linear bisa disebut dengan topologi bus beruntut. Tata letak ini termasuk tata letak umum, satu kabel untuk menghubungkan tiap titik sambungan yang dihubungkan dengan penyambung yang disebut dengan penyambung T, dan pada ujungnya harus diakhiri dengan sebuah penamat. Oke lah, mungkin kurang lebihnya itu aja. Apa mau lanjut ke
Itu aja ya. Sebenarnya sama aja, tadi udah gue jelasin topologi star. Nah, di sini jaringan terpusat distribusi. Berdasarkan distribusi sumber itu ada kan berbagi dua, jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat sendiri terdiri dari komputer klien dan paledan. Paledan itu saya tadi sudah jelaskan adalah server. Yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari suatu paledan. Tapi itu hanya antara misalnya 5 komputer ke server. Nah, komputer dari 5 komputer itu sebagai klien hanya bisa mengakses ke servernya saja, tapi nggak bisa mengakses ke klien yang lain atau bisa dibilang user lain lah, seperti itu. Ada lagi jaringan terdistribusi. Nah, kebalikannya. Jaringan distribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga dapat beberapa komputer paledan yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi gini, tadi saya bilang yang jaringan terpusat itu nggak bisa mengakses klien, tapi jaringan terdistribusi ini bisa mengakses antara klien maupun server. Jadi dia bisa ke klien, dia bisa ke pusat atau sebaliknya, antara klien A dengan B atau B dengan A atau bahkan langsung ke server. Seperti itu. Lanjut, berdasarkan media dan transisi data. Berdasarkan media dan transisi data ada dua, jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel atau bisa dibilang wired network. Pada jaringan ini menghubungkan suatu komputer dengan komputer lain, diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan ini berfungsi untuk mengirim informasi lah seperti biasa. Dan di kabel sendiri yang biasa dibilang wireless network atau biasa kita kenal WiFi. Pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik atau komputer jaringan biasa, bisa dibilang tanpa wifi atau radio itu masih ada lah zaman dulu. Cuman sekarang udah ya bisa dibilang masih udah berkurang ya, karena udah pakai satelit sekarang. Oke, itu aja singkat ya, singkat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan saya. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.